kita itu kalau baca ayat 12 ayat 7 ya ayat 12 itu kita bisa merasakan kesemuanya. Jadi siapa enggak kita istilahnya apa sih mengucapkan, tapi kita bisa merasakan dan titik-titiknya itu apa yang kita, apakah kita sudah mencapai situ atau belum, itu kita sudah bisa mengetahui. Sebab sana jali kowe sak bener wis padha dadi guru yen kapiye saka wektu ewadene kowe isih perlu diulang maneh bab dasar-dasare pangandikane Gusti Allah, sampe kowe isih butuh banyu susu, dudu panganan kang akas. Masalah susu itu kalau anak-anak kecil itu membutuhkan, tapi dilatih kontrol apa segala macam supaya mancing halus. Nanti kalau sudah menginjak remaja itu dikasih bergizi makanan yang awet, dan yang penting itu gizinya banyak, memperkuat itu dirinya sendiri dan bisa jadi dewasa, kuat dan tangguh dalam segalanya. Istilahnya menurut saya pribadi, saya 61 sudah mengenal Kristus, tapi dalam kehidupan saya ya baru-baru ini saja saya mendekatkan kepada Tuhan. Untung saya dulu tidak, kemursalan saya itu dipanggil Tuhan. Gimana? Tapi Tuhan lantaran bautinya itu didik saya sedikit demi sedikit, sedikit sakit bertambah, sekali bertambah. Tapi kita malah mendekat kepada Tuhan. Saya terima kasih teman-teman dengan mengucapkan istilah apa yang menjadi isi hati sampean. Terus istilah saya menegur dengan Pak Martono Kudu, istilahnya membawa firman. Dalam segi itu istilahnya Pak Martono sudah waktunya menjadi guru, nggak murid lagi. Terus istilah guru apa? Ya mengajari, ulang-ulang apa yang menjadi hidup sama sehari-hari. Istilah dilihat kita seteman PD Immanuel ini, Pak Martono senajan taniku kiling barek Gusti nang gerejone aktif, istilah kebaktian gaya aktif iso jadi contoh ngalah sehari. Dari segi itu jenengan sampai tak kasih itu mesti sama ngene. Saya mau sampai aku sok pikir aku iki apa. Lu jadi kayak ngono ae kok iso ngono. Nah, suatu kebanggaan itu tadi kita terima. Apa yang dari ucapan jenengan itu, istilah ucapan jenengan dan ucapan saya itu istilah bukan kita sendiri, tapi Tuhan yang mengatur dalam firman-firman itu. Ya tadi ayat 12 itu. Dan sekali-sekali itu sudah dewasa itu dikasih hidup Pak ya, anak ketakaan kasih. Tapi jangan langsung kasih nanti ketemu kembung. Meskipun kita dari Gusti ya gitu. Terus sekali diketes dari sampai diketes gereja mutung. Itu prinsip saya. Tapi saya enggak. Saya istilahnya kalau sudah mendekat kepada Tuhan, minggu ke Tuhan itu saya dengarkan apa, meskipun siapapun yang membawa firman saya dengarkan, dan saya pulang itu membawa hikmat apa yang menjadi firman Tuhan di gereja. Jangan kita ke gereja itu cuma nanti bikin anget istilahnya kursi gereja tok. Itu. Nah gunanya apa kita ke gereja? Kita grundel. Makanya kita mau ke gereja mau boleh doa. Jadi saya mau ke gereja minta apa? Minta istilahnya firman apa yang diberikan kepada saya nanti. Ya itu istilahnya memberi dekat atau memberi kekuatan kepada kita. Makanya pujian tadi sudah disarankan atau dipujikan.
di doa ibuku namaku disebut, di doaku ibuku ku dengar ada namaku disebut. Loh, kurang tresno ya apa wong tuane barek anak. Tapi sing kebacut itu anake, ya itu. Wong tua iki jek tresnane anak, didongakno supaya anakku selamat, supaya anakku pinter. Tuhan ya begitu. Sudah pakai enggak. Amin saudara. Amin. Persekutuan doa harus punya prinsip itu. Dari Tuhan itu mengendaki dengan segalanya. Biarpun kita muntang-manting, biarpun kita digedingi oleh jagat, kita tetap semangat bersekutu dalam Tuhan. Nanti Tuhan telah memberi yaitu kebesaran-kebesaran yang indah dalam hidup kita sehari. Tetapi saya titipkan yaitu firman, kita pegang dalam diri kita pribadi-pribadi. Jangan istilahnya memberi contoh yang jelek. Kita harus membawa contoh yang baik. Disitulah nanti Tuhan memberkati kita semuanya dalam segalanya, dalam berkat, dalam didik anak-anak kita selalu dididik oleh Tuhan. Amin saudara. Amin. Ya, matur nuwun, monggo saya. Puji Tuhan Pak Sadono yang begitu luar biasa. Untuk selanjutnya ibu-ibu ini. Ya, monggo Bu Esti dulu. Nggih. Sing gampang buku. Sebelumnya saya ngomong, saya mau tanya pada Bapak Ibu dan diri saya sendiri. Kita usianya kan sudah 50 Ke atas. 70 lebih. Nah, itu pertanyaan saya seperti ini. Barai belum? Ada di belum ya. Ini kan ada judul yang ada di sini kan peringatan supaya jangan murtad. Apa kira-kira seusia kita ini kira-kira apa masih bisa murtad? Bisa aja. Jangan. Bisa saja. Bisa. Tapi jangan. Bisa saja tapi saya bilang jangan. Iya. Nggih Bu. Jangan. Gitu. Maaf jangan. Ini ya sebenarnya ini masalah pribadi dalam kehidupan saya sendiri. Tetapi biar begini loh, maksud saya itu saya tidak ingin menjelek-jelekan keluarga saya supaya dibuat gimana ya, dibuat supaya contoh supaya kita itu jangan sampai murtad. Saya pernah cerita saya sepertinya diserang dengan satu keluarga itu ibu, menantu, anak. Saya ditanyai, apa bulan ketiga ini kembali karena Pak Nanti kan sudah nggak ada. Kan sudah saya ceritakan waktu itu, pernah saya ngomong begitu. Saya bilang tidak. Setelah ibunya anaknya, setelah anaknya menantunya, saya tetap bilang tidak. Ya, saya tahu maksudnya itu kembali kemana itu saya tahu. Terus saya sudah bilang tidak. Saya berpikir begini, ini kenapa sih? Mungkin kalau ada hal tertentu, bilang saya maksud saya itu seperti itu. Nah, terus waktu itu Pak Anton itu meninggal. Terus saya itu setiap malam itu dibayangi waktu Pak Anton itu kesakitan, sesek ambekan itu, terus mulak-malik dadanya sakit, karena kan jantungnya yang sakit. Itu sudah meninggal orangnya. Itu setiap malam saya itu seperti ada filmnya Pak Anton waktu kesakitan itu seperti itu. Nah, kalau Pak Janji ingat, saya nanya sama Pak Janji, mau pinten busone ayah yang banyak itu jadi diambil. Saya bilang gitu. Pak Janji menjawab langsung, sampun siapapun yang meninggal di dalam Kristus, dosanya sudah diampuni dan naik masuk ke surga. Itu Pak Janji ingat waktu itu. Ya waktu dulu saya bilang gitu, nanya sama Pak Janji. Nah terus saya itu gini, kok aku ini genduri kok dibayangi seperti orang yang kesakitan, orang yang mau begini. Saya kan ya sedih. Ya, saya sedih. Gimana nggak sedih kalau kita melihat hal yang seperti itu? Saya itu berdoa, disuruh Pak Janji berdoa kan jago berdoa supaya nggak lihat
seperti itu juga ingin nggak ingin. Saya sebenarnya nggak ingin, tapi yang muncul itu di penglihatan saya itu seperti itu. Gitu. Nggak tahu orang yang sakitan, sesak malap-malap dan sebagainya. Terus setelah itu keinginan saya itu ya ingin melupakan ini, nggak usah dilihatkan hal itu di mata saya. Nah, terus setelah agak lama Pak Ratu itu meninggalnya itu pensiun kurang 2 bulan. Pensiun kurang 2 bulan itu meninggal. Setelah itu, saya berpikir begini, katanya orang Jawa kan nek wong mati ditinggalan utang jenenge abot. Kan seperti itu sih, orang umumnya itu kan bilangnya seperti itu. Utangnya sudah saya lunasi semua. Mana-mana saya tanyain apa punya utang apa begini, sudah saya saluri semua. Tetapi kok saya tetap Tuhan mengingatkan saya seperti itu ada apa satu titik itu. Saya lupakan. Kok nggak bisa lupa ya? Ternyata berarti saya ingat kok dulu ini judulnya ini sepertinya saya ingat kembali ingin menceritakan kepada Bapak Ibu ini. Nah ini buat itu saja yang istilahnya itu peringatan bagi kita jangan sampai ya pembelajaran supaya kita itu tidak mengikat. Setelah bapak, ibu, anak, menantu, seakan-akan itu ini membawa saya kembali ke saya yang dulu. Ternyata dia itu bilang begini pada saya, Bu, ini dia tak itu, tak orang Islam, orang Muslim, begitu. Sama Pak Ati juga orang Muslim, ini juga orang Muslim, akhirnya menjadi ibu agama Muslim. Saya terus saya pepet, apa sih bisa jadi, saya bilang gitu. Jangan kok sering ngomongin aku, ngomongin Pak Ati, terus masa-masa waktu aku jadi orang Muslim dulu itu sebenarnya ada apa? Sama ngomong aja, cek aku kak. Penasaran untuk waktu di angin-anginnya. Seperti ini, sekata, pacet ngoten-ngoten. Kita bundang omong-omong. Ini kan kejadian dan apa kejadian kaget. Sebenarnya saya ambekan dulu biar gak kaget gitu loh. Kenapa ya? Kok seperti ini yang mau dikatakan? Ternyata begini Pak. Ini saya nggak bohong. Yang bilang itu orangnya itu loh, maksudnya itu orang itu bilang sama saya, entah Pak Latif itu bilang benar apa enggak. Tapi yang saya dengar itu saya jingkat gitu. Benar saya jingkat, tapi karena sudah dibilang ojo kaget, ojo itu, ternyata begini. Pak Latif itu mengatakan bahwa nanti setelah saya pensiun tidak menjadi guru, artinya kan sudah tidak menjadi guru, tidak menjadi guru kan. Keluargaku mau saya ajak kembali. Mau saya ajak kembali ke agama saya yang dulu. Saya untuk gini. Saya kaget sekali soalnya begini. Waktu dia masih sakit, kok keinginan itu simpang siur ya. Saya punya keinginan nanti kalau saya sudah tua sama-sama tua, LLM beli mobil, ayo yang coba bareng-bareng itu saya. Itu keinginan saya untuk semakin membawa buku-buku anak-anak itu yang gereja. Tetapi ternyata kok kebalikannya seperti itu. Dia mengatakan seperti itu loh. Kenapa saya percaya? Percaya saya itu begini. Waktu Pak Latif itu sudah tidak dipilih menjadi majelis kembali, dia itu memang sakit hati, gitu. Sakit hati sama orang gereja. Seakan-akan dia itu tidak disukai, terutama sama orang Sidebecik. Karena memang gerejanya ya di Sidebecik, orang Kristennya yang banyak di Sidebecik. Terus saya juga sekarang manggon ke tempat di Sidebecik. Untuk itu dia mengatakan orang Sidebecik itu gak senang sampai aku tuh kan boleh jadi majelis seperti itu. Itu sudah motong, ya seperti itu. Berarti masih kecil ya, meskipun sudah tua, sudah menjadi guru juga.
tetapi pikirannya masih kecil, Belum anak dewasa. kecil. Nah, seperti itu. Nah ini ada seandainya Tuhan dulu memanggil dia setelah dia pensiun, terus dia masih belum dipanggil sama Tuhan. Bukan saya ini nyopelin ya Bu ya, jangan diambil itunya ya. Terus bagaimana saya? Bagaimana kerasnya suami saya? Dia sangat keras sekali. Apa yang diinginkan ya harus dituruti. Dan seandainya Tuhan tidak memanggil, ya sudah mati pensiun. Ya mati pensiun, diberi umur panjang, katanya pensiun, terus saya semua keluarga saya diajak kembali ke yang dulu itu bagaimana? Bu, saya potong sedikit. Aku Ya. kurang ngerti masalah kembali itu kembali kota Bali atau kembali ke Kembali dulunya? ke iman asal. Kembali ke asal. Ya. Kembali. Saya rasakan kok gini Bu, Ya. kok kembalinya itu ke zaman dulunya itu. Barangkali Ya. jenengan punya keluarga di Di Bali. Bali. sana. Ya, ya itu Pak. Oke, ngoten niku. Ke yang dulu. Loh, kalau saya percaya kalau begitu. Apa yang dikatakan seseorang itu mungkin Tuhan memanggil dahulu sebelum pensiun. Itu ya ada masalahnya. Ya sudah kalau dia masih ada, kalau saya tidak kembali saya bisa apa? Ya nggak bisa apa-apa, ya mesti ikut saya. Kalau memang orangnya kurangnya ya seperti itu, otomatis jadi itu. Nah itu untungnya Tuhan masih menginginkan saya ya untuk terus ya terus mengikut. Jadinya ya itu tadi saya begini, tapi ya saya itu bilang gitu. Oh aku bilang keinginan, ini kok kono bilang keinginan sebaliknya gitu ya. Jadi memang Tuhan itu masih mengasihi saya seperti itu ya. Makanya saya kembali. Padahal itu cuma omong bang, masih ngomong tok, belum digetek loh. Tuhan itu sudah ngerti, ya sudah ngerti. Jadi kita jangan sampai ada pikiran atau perasaan sampai menilai si pacar ini aku tak itu sampai jangan. Makanya saya tadi bilang jangan sampai otak begitu ya Pak ya. Kita kan sudah tua. Seperti itulah yang bisa saya sampaikan supaya iman kita semakin dikuatkan, kuat dan tidak seperti anak kecil lagi. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, luar biasa kesaksiannya. Hikmat Tuhan senantiasa berkarya kepada Bu Esti. Selanjutnya Bu R, monggo. Mungkin ada Iya. menambah atau kesaksian. Ada undang-undang. Unek-unek. Iya. Nyambung dari Pak Partono tadi. Nyambung dari Pak Partono tadi. Makin kita itu mendekat pada Tuhan, makin banyak permasalahan yang muncul, Bang. Memang betul itu. Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa makin tinggi pohon tumbuh, makin keras angin menerpa. Nah itu. Saya tadi batin saya juga begini, Pak Partono Kak Ijen. Nah, seperti itu. Kalau tadi yang diucapkan oleh Sulantik disuruh kembali, ya bukan dari Belanda saja tuh. Saya ini satu-satunya anak bapak saya yang apa itu derek Gusti, satu-satunya saya. Semuanya itu ada yang kaji, ada yang udah macam-macam. Pokoknya itulah. Gitu. Gimana? Aku kakak saya itu masih hidup. Ngidil saya jadi emas saya terus saya ini sering mengatakan aku tuh biar itu bapak jangan mati ku bolak balik ngomong eri lo jangan balik ya kembali seperti tadi balik itu bukan kembali belum balik juga jangan balik terus jawab saya begini lo kecuali bapak ngomong dewi gitu. Ya tak mungkin kalau sudah almarhum ya. Terus saya ngomong sama mama saya juga gitu. Lo kecuali nek bapakku ngomong dhewe ngono ya bekne aku titik aku mempertimbangkan soal itu wong tua. Tapi nek sampean sing ngomong jare ini cuma kok bapak wong aku kado ya. Dia bilang gitu. Itu kakak saya. Lalu karena saya itu diajak anak saya itu nyewa villa di Batu. Terus adik saya ikut. Ya semua memang diajak oleh anak saya
sing cilik sampai sing tua dijak semua masuk ke villa itu, disewakan villa yang besar sekali. Terus di situ saya itu tidur sama adik saya yang itu di Malang itu, komandan Rampal saat itu bilang gini, sih ya aku mah durung ndonga kok ecek diutang aku. Kok nek gelem nggone aku ndonga ya monggo, nek gak seneng ndongaku ya metu dhisik. Gak tak tunggoni. Di antaranya itu semuanya saya doakan dari saudara-saudara semua saya doakan. Setelah berdoa, dia itu ngomong gini, aku biar itu dipeseni Mas Man. Nah, Mas Man itu yang atas saya itu yang meninggal duluan. Aku dipeseni Mas Man. Lah kok pesen kon ngomong apa? Jadi ini Mbak R itu kayaknya aku gak menangi sama Mbak R itu kayak ilmu jangan balik ngatur berlanjut kami ceritanya sama terus balik maksudnya itu balik apa balik kan jangan lawas saya sudah nyaut wong aku masih wong ini ya Pak Kapi nawakku, tapi kamu bisa membandingkan antara saya dengan saudara-saudara yang lain. Soalnya paling gampang saya itu bisa kompromi dalam segala hal. Terus soalnya tembus sampean itu gak tembus. Ya tembus nang ndi? Saya beraja, walaupun saya ngerti dalam hatinya itu saya ngerti. Ya tembus nang gone sing gawe urip. Lha terus kan nek ndonga iku kanggo nang sapa? Ya nang sing gawe urip. Terus aku nek ndonga iku gak nang sing gawe urip lah. Iya tapi gak tembus. Aku lho ndonga aku bukan nang awakmu, aku nang gawe sing gawe urip tak tinggal metu. Iya ya wan. Butuh kuman. Lho gak timbangane dawa itu lho. Timbangane dawa. Aku ki ndonga iki nang gone sing gawe urip. Gak doa nang awakmu. Nah, itulah. Memang semua itu banyak tantangan. Seperti Pak Patono tadi ngomong dari nek makin mendekat walau jenenge pembunuh itu akeh. Masalah itu silih berganti. Cuman saya itu gampang ketawa Pak Patono kalau ada sesuatu itu saat kami lalu. Bahkan saya itu kalau dulu apa iso-iso lo kuwi wis entek deh, saiki gak tau nangis sak tenan. Habis gitu ya tak usah begini. Wis metu ana tahu tek liwat. Weh, aku kena. Itu kadang-kadang kan ada orang itu kalau sedih itu enggak nangan itu ada. Kalau saya enggak. Sedih itu tambah panganan tak lumpuh no. Nah itu memang untuk menghilangkan ya kepuasan saya gimana gitu. Nah, makanya dari Bulatif kan Kak Ijen, aku barang iyo, Pak Patono juga gitu. Memang dalam persekutuan doa ini saling menguatkan, saling mengingatkan. Itu, matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu R. Melengkapi kesaksian yang lain, ya semakin menguatkan iman kita. Selanjutnya kami mohon Pak Pri, ya mohon Pak Pri. Apa yang dikatakan Pak Patono, kita ini sudah bukan minum susu lagi, tapi kita makan yang keras. Halukan. Ya. Kita dibagi kita pun mesti punya tantangan dalam hidup manusia. Kita relatif, kelihatan Indonesia seperti meski tak layak diriku, tetapi kau negaraku, karena kau memanggilku, apa dikatakan Bu R, kita dipanggil, kita masih dipanggil, kita jangan manggil murtad. Tuhan telah pencariannya untuk kita.
Amin. Ya. Monggo Pak janji untuk selanjutnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak akan menambah banyak. Inilah kalau kebutuhan doa itu kita saling menguatkan. Saling menguatkan, nggih. Saling menguatkan. Jadi tidak seorang pun yang tidak mempunyai masalah. Tidak seorang pun. Semua itu mempunyai masalah. Tapi masalah itu kalau kita serahkan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberi jalan keluar. Tapi jalan keluar yang diberikan Tuhan itu kita tidak tahu kapan. Tidak tahu. Nah, bisa jadi kalau saya mendengarkan bulan tip tadi, Pak nanti pada rencana-rencana yang seperti itu, ya atau tidak kan tidak tahu, kan dari orang lain. Atau mungkin juga bisa seperti itu. Tetapi Tuhan kan mengasihi Pak Lantip sebelum kamu pensiun, kamu panggil, saya panggil kamu, supaya kamu bisa berkumpul dengan aku. Ini ada dua pemikiran ya. Jadi bisa ya, bisa tidak. Kalau memang punya pemikiran seperti itu, ya pokok dorong oleh Tuhan itu dibangun terlebih dahulu. Jadi itu adalah kasih sayang. Jadi orang yang dipanggil Tuhan seperti itu Tuhan itu menyayangi. Tapi kita yang ditinggal itu biasa, susah itu enggak karuan. Saya tidak karuan. Nah, maka ibarat apa yang disampaikan Pak Saryono tadi kan sudah sangat jelas ya. Jadi apa ya? Setiap orang itu mempunyai kesalahan yang besar pada Tuhan. Tidak ada satupun. Coba kalau kita membaca Ayub itu, Ayub luar biasa. Penderitaannya luar biasa. Ya, tapi taatnya kepada Tuhan luar biasa. Jangankan kita sebagai manusia yang biasa, Tuhan itu juga berfirman, aku ditipu oleh setan karena hambaku Ayub. Ada di dalam surat Ayub itu baca mulai ayat pasal yang pertama. Engkau menipu, jadi menipu agar setan itu mengatakan, ya Ayub sama berkati kaya mau coba aja diberkati. Engkau lah nyimpang. Jadi sekarang itu setan itu masih apa ya? Masih diberi kesempatan untuk berkumpul dengan Tuhan setiap hari. Karena belum waktunya untuk diadili. Itu. Jadi permasalahan-permasalahan seperti itu. Tapi ingat kalau kita itu berserah pada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi jalan keluar. Cuma jalan keluarnya itu kita tidak tahu kapan. Ya Tuhan sendiri yang mempunyai kewenangan untuk itu. Maka tadi di dalam ayatnya Pak Latono tadi kan, sebab barang siapa masih memerlukan itu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Jadi anak kecil itu ada dua hal ya. Dua hal, ada gambaran dua hal. Yang satu itu positif, yang satu itu negatif. Anak kecil itu mempunyai kelebihan jujur, apa yang dikatakan itu ya mesti benarnya ya itu sudah. Ya itu. Tetapi anak kecil itu tidak bisa memikirkan hal yang baik dan yang buruk, tapi jujur. Seperti contohnya cucu saya yang sekarang ikut PAUD itu ya, tadi di pamitan salaman, bilang, Mbah, minta sarungnya. Saya bilangin tadi siapa suruh sarung? Mama, suruh mama minta sarung Mbah. Berarti kan jujur ya, minta sarung Mbah. Terus saya kasih 5.000. Enggak mau kalau saya minta 2. Akhirnya 10.000. Padahal sudah
sama mamanya juga ada uang 25.000 di dalam tasnya itu. Jadi mamanya kan tertawa bunyi kakak. Ya, jujur itu, jujur. Tapi tidak bisa membedakan apa ya. Saya bilang pada banyak mama si Nurul kan menjatuhkan mamanya. Iya kan, tapi kan kejujurannya itu. Jadi kejujurannya dilakukan menjadi Tuhan itu senang. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan tadi ya betul. Jadi semua orang itu mempunyai permasalahan. Dikirakan itu pohon kalau sudah lebih tinggi itu kerapaan angin itu bagus lebih besar. Amin. Ya demikian Pak Janji tadi ya. Sudah lengkap sekali. Untuk selanjutnya mungkin Pak Ambon, monggo. Ya, ada sedikitnya. Ya, monggo Pak Ambon. Salam. Salam. Aku cerita ini memang firmannya sering ketemu di aku terus. Tapi memang jauh hari ini aku ikut terus Tuhan ini. Pertama ikut terus Tuhan dengan Pak Rai di Mayasari. Itu agak rubah aku. Karena aku ini kemarin sudah ada Pak Rai bilang di ayat kita pada ini saya juga mengerti. Kalau saya memang dari kecil tidak pernah pegang kitab, tidak pernah membaca, tidak pernah masuk gereja. Yang aku kembali masuk gereja cuma di Mayasari sampai sekarang. Saya besar mengenal Tuhan di Mayasari. Haleluya. Yang menyembuhkan aku dari buruk emosi ini semua, minum, perempuan, segala-galanya di Mayasari. Haleluya. Aku punya teman-teman doa. Pak Partono ini nggak tahu apa-apa, nggak bisa pimpin firman, tidak ada waktu saya masuk. Sekarang, tapi saya datang pada Tuhan. Tuhan, sekarang saya tunggu pada Tuhan. Buku kitabmu, belajar aku. Tapi memang di dalam pabrik kirim WA, aku tahu huruf tapi cuma aku hafal terus. Oh ini ibu ini. Jadi aku tuh nggak bisa baca langsung, nggak bisa sama sekali dari kecil. Nggak pernah pegang buku pembelajaran juga nggak pernah. Jadi aku tahun 80 itu memang sudah di jalanan. Tapi aku tahu kalau hitung betul saya ini memang kali sudah dibenci Tuhan dari dulu. Tapi saya punya hasilan rampok, hasilan penagih utang, dapat puluhan juta. Saya bagi orang miskin di jalan-jalan semua. Oh, luar biasa. Itu dari dulu saya punya hak. Tukang-tukang beca ini saya bagi. Cuma tinggal 1 juta minum mabuk. Besok lagi tunggu orderan. Sampai di Singapura, sampai di Malaysia, sampai di Hong Kong, masuk dalam geng-geng itu semua. Jadi Pak Rai bilang kemarin di ayat kata Tuhan bilang kalau sampai sudah membunuh orang berarti tidak bisa diampuni dosa. Saya terus minta kepada Tuhan karena saya sudah bunuh mengenai 10 orang yang putus tangan, putus kaki itu aku potong, nggak pakai bicara lagi banyak. Itulah saya bertobat di Mayasari. Saya mengenal Tuhan di Mayasari, mengenal Tuhan lebih dekat di Immanuel. Saya tidak bisa berdoa. Haleluya. Saya tidak bisa main AV, kirim ayat-ayat. Sekarang Tuhan bukan tegur aku untuk kirim di ayat-ayat Haleluya. di dalam ini. Ini sekarang Tuhan mulai belajar aku untuk ini. Tapi saya tidak kirim untuk orang Kristen. Adik-adik saya atau Pak Rai yang ada nomor di aku. Tapi saya ada ayat Islam yang bagus, saya kirim ke mereka yang punya teman saya sebagai teman saya. Saya merangkut mereka juga sebagai anak-anak saya, sebagai teman saya, sahabat. Saya tidak beda. Sekarang saya di Mayasari itu di Gunung Sari itu, dia musuh aku tidak bisa layani, aku cuma tanya ke Tuhan, aku mengalah. Karena saya tidak mau melakukan yang kesalahan, yang bukan malu itu bukan aku. Yang malu itu Mayasari, gereja Mayasari. Karena saya anak Tuhan dari gereja Mayasari. Jadi saya punya satu sifat di Gunung Sari, saya tidak akan mau bikin kesalahan. Kalau untuk perempuan banyak, sampai sewa tawar-tawar aku, tapi aku bilang
aku ingat Tuhan, tapi Mayasari jangan sampai aku bikin satu titik saja Mayasari gereja jadi diomongkan orang. Jadi itu saya bersyukur saya bisa ikut persekutuan Immanuel ini, tambah saya bisa kemarin saya juga bisa berdoa. Saya nggak pernah, Partono juga tahu, saya juga nggak pernah, Pak Rai juga tahu. Ya saya semua bicara, saya nggak bisa bikin firman, saya bisa paham firman itu, ayat-ayat itu aku bisa tahu, tapi semua saya tidak pernah. Dari kecil nggak pernah. Masuk sekolah minggu dulu, cium perempuan langsung lari. Sekolah ibu ini secara lari. Itu paling jelek aku. Cewek-cewek aku ramah-ramah gini, udah lari, udah pemarah lari keluar sekolah minggu. Itu aku punya nakalan dari misalnya 8 tahun sampai umur sekarang 39 aku masuk Mayasari. Itu yang saya bisa sampaikan, Pak. Kalau aku nggak bisa bimbing firman, tapi saya bisa menghana firman itu di dalam diri saya untuk saya bertumbuh lebih mengenal Tuhan lebih dekat. Itu saja yang saya sekarang jalani. Terima kasih. Salam. Luar biasa Pak Ambon, dari kehidupan yang kelam menjadi kehidupan yang terang mengikut Tuhan Yesus. Untuk selanjutnya hambanya Pak Rai sekaligus untuk disimpulkan. Semuanya itu sudah jelas mulai dari bacaan. Cuma ada satu hal yang harus Tuhan sampaikan pada siang hari ini terkait apa yang ditimbulkan oleh Tuhan. Saya mau cerita juga sehidup Pak Lantip waktu mengajar sebagai guru agama. Waktu saya masih sekolah, bahkan ketika sudah SMA waktu itu, saya pulang menjawab, itu pernah bercerita dua hal yang saya ingat. Yang pertama, aku ini gak ngarah jadi wong Kristen kok gak mampu jadi guru agama. Kenapa saya harus memilih jadi guru agama? Karena waktu itu pekerjaan itu sangat sulit. Yang bisa dimasuki hanya guru agama itu paling mudah, agama Kristen. Karena waktu itu banyak orang yang tidak mau menjadi guru agama Kristen. Itu satu. Yang kedua, terkait di GKJW yang membaca pengakuan iman rasul. Pak Lantip itu tidak mau percaya apa yang dikatakan pada pernyataan aku percaya kepada pengampunan dosa dan hidup yang kekal, kebangkitan daging itu dia tidak percaya. Itu terang-terangan sama saya. Aku tidak percaya menesuk kono jenenge kebangkitan daging. Itu memang betul yang saya dengar karena memang kami komunikasi saja. Nah, sekarang tercetus seperti itu, Bu Lantip terbayang-bayang tentang kesakitannya waktu bersama-sama bulan puasa. Pertanyaan saya bagi kita semua, kira-kira Bapak Ibu percaya kalau di alam kubur itu ada penyiksaan? Saya bertanya, ada enggak? Di alam kubur itu ada enggak penyiksaan? Ada. Alkitab menulis ada. Di kitab Lukas ini hanya satu kitab yang menulis itu, kisah seorang miskin, Lazarus dan orang kaya. Bahkan sampai kepanasan di dalam alam maut, dia minta orang Lazarus itu mencelupkan jarinya untuk meneteskan air ke lidahnya. Saking panasnya. Betul. Dan itu yang saya baca. Tapi saya mengalami ketika saya sakit dibawa ke rumah sakit lawan. Saya mengalami. Saya diberhadapkan dengan dua ruang. Yang pertama hanya suara yang mengajak saya. Ayo tak jak nang nggone Isa Al-Masih. Bukan Yesus waktu itu. Ayo tak jak nang nggone Isa. Saya dimasukkan ke ruangan yang berpapasan dengan dua orang yang mungkin pernah saya ceritakan. Itu yang pertama. Yang kedua saya dicoba disuruh masuk ke liang kubur. Coba kok dilihat bahasa suwe-suwe. Itu yang saya. Jadi memang ada sana. Dan saya juga sudah mencicipi. Terus apa yang
dikemukakan oleh Bu Lantik terkait perikop tadi, ojo murtad, itu ajaan yang luar biasa bagi kita. Ya. Ajaan yang luar biasa. Tapi saya yakin Bu Lantik belum menemukan jawaban. Apakah Pak Lantik itu benar-benar mengalami siksaan itu tidak? Atau mungkin apakah Pak Lantik masuk surga atau tidak? Karena jawabnya yang tahu kan Tuhan. Tuhan yang tahu jawabnya. Karena yang mengetahui isi hati terdalam itu Tuhan. Tapi apa yang difirmankan di sini, apa yang keluar dari mulutmu, pengakuan di hadapan manusia, itu yang bertanggungjawabkan. Di hadapan manusia saja kamu tidak mau mengakui aku, apalagi nanti di hadapan aku pun tidak akan mengakui kamu di hadapan Bapa. Hati-hati, jangan sampai kita karena takut mengakui Yesus kita pura-pura ngomong enak, gak berani ngomong aku itu orang Kristen, tapi tidak berani ngomong aku murid Yesus, tidak berani. Hati-hati, kita harus berani mengatakan di hadapan manusia. Nanti jangan sampai kita dikatakan oleh Tuhan pada Markus 7 ayat 2. Kita akan ditolak, nyala dari hadapan gue kalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal engkau. Sia-sia kita. Sekian tahun kita menjadi murid Tuhan, kita tidak tahu kuncinya. Bahwa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak hanya di dalam hati, tapi di dalam mulut pengakuan kepada orang lain. Sama. Dan di sini ayat yang terakhir yang saya bacakan ini perkataan Tuhan Yesus sendiri pada Lukas 18. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, ini digarisbawahi, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah yang mendapati iman di bumi? Ini yang perlu kita tahu. Banyak orang mengaku jadi orang benar, mengatakan kebenaran. Tapi ketika Yesus datang masihkah ditemui iman di bumi? Ketika masa pencobaan itu. Makanya tadi luar biasa ajakan Lantik yang berani mengatakan jangan sampai kita murka. Betul. Tapi kita butuh Roh Kudus untuk membimbing kita sampai kita kuat. Kalau urusan Pak Lantik itu biar urusan Tuhan, Dan Tuhan bukan ya. urusan kita. Karena yang punya hak untuk menentukan masuk surga dan neraka itu Tuhan. Cuma kita diberi garis-garisnya, diberi rambu-rambunya, iki lho carane. Tapi ada jurang pemisah antara yang hidup dan yang mati. Jadi nggak ada orang mati balik mulai. Karena apa? Ada pemahaman Jawa, lewayai donge apa itu, among-among dipasang dikei kopi, dikei teh, dikei ini yang kita menolak. Tidak ada. Karena orang yang mati dan yang hidup itu ada jarak yang memisahkan. Di kitab Lukas nanti bisa dibaca di rumah, Lukas pasal 16 dan juga Lukas pada pasal yang tadi saya bacakan ayat 8 pasal 18 tentang iman tadi. Baca di rumah. Jadi tidak ada. Kadang orang ngomong itu ini mau mulai ini. Tidak. Itu iblis sing membo-membo menungso, membo-membo orang yang kita kasih, biar kita menganggap bahwa dia masih ada berkeliaran. Tidak. Alkitab sendiri mencatat ada jurang pemisah yang menjadikan manusia dan orang yang mati tidak bisa berhubungan. Jadi yang berhubungan itu roh kegelapan sing mendo wong iku, mendo Pak Pri wong pamane mau ketemu Pak Pri. Padahal Pak Pri kok diberitakan itu. Jadi jangan sampai kita tertipu. Makanya kita butuh seperti tadi makanan keras, kita belajar makanan keras itu dengan belajar membaca Alkitab. Kalau kita tidak membaca yuk karo. Makanya jangan sampai kita diumbang-ambingkan berita orang-orang bercerita ini, tapi kita tidak pernah tahu sumbernya. Nah sumbernya itu di sini.
Ini sumbernya. Kalau kita membaca ini semuanya ada, rahasia dunia apapun ada. Nah, sumpama ini zamane Wiro Sableng ini rebutan kitab ini, kitab sakti ini. Karena tahu masa depan, tahu yang akan datang. Ini kitab sakti tentang menyembuhkan orang ada, orang gila pun ada. Nah, jadi jawabnya saya ya disembuhkan. Itu karena Tuhan melalui hamba-hambanya setia. Nah, itu yang saya sampaikan pada siang hari. Semuanya ayat tadi sudah cukup, dan kesaksian Bapak Ibu semua sudah cukup. Cuma tadi yang saya masukkan tentang orang mati itu ada penyiksaan di alam maut, dibaca. Makanya jangan sampai kita itu yang sudah tahu rambu-rambu ini terus dilanggar. Tetap ada, sekalipun kita dapat kasih karunia masuk surga, tapi ada sisanya. Oke, hukumannya tetap ada, dipertanggungjawabkan sesuai dengan perbuatannya di situ disebutkan. Dipertanggungjawabkan, tetap masuk surga, ada kasih karunia kita. Tidak dibebaskan begitu saja. Ada. Nah, kita bersama-sama saling mengisi, mengasah dan menguatkan. Makanya di usia yang tersisa ini, marilah kita gunakan sebaik mungkin dengan mulut, hati, dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak kita. Terima kasih Pak Rai yang begitu menguatkan iman kita. Dan selanjutnya kita kembalikan lagi ke Pak Martono untuk menutup dalam doa. Monggo Pak Martono. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu masuk doa syafaat. Dan nanti setelah doa syafaat ada pembagian uang cinta kasih seperti biasanya. Dan setiap pertemuan itu selalu ada. Ya, selalu ada. Dan kita juga membahas nanti untuk ke Cangkring Lamongan, ke Pak Pendeta Sunarti ya. Ada usulan-usulan dari Bu R dan sebagainya. Terima kasih, kita masuk ke doa syafaat.